Oke, kita bahas laporan keuangan. Ini sebenarnya kalau kita lihat BNI ya, labanya in overall sebenarnya masih inline. Cuman net profitnya nggak kemana-mana ya. Ibaratnya itu naiknya cuman 2%. Cuma sebenarnya kita appreciate pertama adalah beban provisi. Jadi beban provisinya ini turun. Beda sama BRI yang ini beban provisinya naik ya. Jadi ini kalau kita lihat cost of creditnya cuma 1%, kita ngelihat sebenarnya cost of provisinya ini turun karena NPL-nya juga turun ya. Ini non-performing loan tahun lalu 2,8, sekarang 2%. Fee base-nya juga bagus, jadi kita tahu bahwa BNI cara mereka jaga biar NIM-nya tuh nggak terlalu ketertekan gitu ya. Mereka kuatin mereka punya fee base income gitu ya, kayak contohnya kartu kredit dan lain-lain gitu. Jadi ini yang sebenarnya positif ke mereka punya fee base ya, trading, obligasi misalnya atau forex. Nah, cuman yang jadi PR ini sebenarnya buat si BN ini adalah NIM ya. NIM itu kan adalah net interest margin spread antara asset yield dan juga liability funding ya, cost ya. Nah, ini turun signifikan dari 4,7 sampai ke 4%. Nah, kenapa ibaratnya mereka punya NIM itu tuh bisa ke pressure banget ya? Karena mereka punya biaya DPK, cost of fund, itu naik ke 2,8%. Kenapa mereka bisa signifikan banget mereka punya DPK? Karena ini loan to deposit ratio-nya tinggi. Jadi mereka cara mereka buat attract liquidity-nya mereka harus kasih dana mahal gitu ya. Mereka harus kasih dana mahal. Jadi translasinya pressure dari sisi funding cost-nya. Um, Cuman kita lihat sebenarnya outlook-nya masih bagus karena kemarin manajemen bilang mereka bakal revisi turun guidance mereka buat cost of credit artinya provisi itu sampai di bawah 1%. Jadi intinya mereka udah cadangin banyak, jadi mereka kita nggak usah khawatir ini beban provisi ini bakal meningkat ya kayak contohnya BRI ya. Karena sebelumnya manajemen ekspektasi cost of credit itu 1,2 sampai 1,4%, sekarang cuma 1%. Mungkin orang tanya ya, Pak, cost of credit itu apa sih, Pak, sebenarnya? Nah, jadi rumusnya itu adalah beban provisi. Ini biasanya kita setahunkan ya, kita biasanya kali 4 gitu ya. Dibagi sama rata-rata average credit tahun ini dan tahun lalu. Jadi itu adalah cost of credit ya. Jadi itu kita suka sebenarnya mereka jaga NPL-nya gitu ya. Mereka korporasi itu tumbuhnya masih bagus. Mereka fokus banget sama yang punya aset quality bagus. Um, Cuman terus yang kedua kita lihat sih sebenarnya mereka nggak mau terlalu agresif juga buat yang small medium enterprise gitu ya. Jadi karena risikonya di sini segmentasinya lumayan tinggi. Jadi itu ya. So kita in overall buat BNI masih baik teman-teman. Kalau misalnya koreksi sekarang itu masih boleh ambil. Ini valuasinya juga paling murah di sektor perbankan. Jadi kita masih buy target price-nya di 6.200 ya. Ini Bank Mandiri ini